Jumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha, merupakan program yang mengulas dan mengkaji hasil penelitian dari para dosen Universitas Kristen Maranatha Bandung. Nah, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas satu hal yang sangat menarik dalam lingkup tentang kehidupan para mahasiswa, khususnya para mahasiswa yang akan memasuki perguruan tinggi. Kita akan mengawali dengan doa, dan mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu yang terus mana kami dipanggil untuk berkarya, kami dipanggil untuk menjadi berkat, menginspirasi dan memotivasi banyak orang, khususnya insan generasi muda, agar mereka terus mengalami pertumbuhan. Mereka boleh menjadi diri mereka secara utuh dan penuh. Dengan demikian, mereka juga membutuhkan bimbingan di dalam tahap selanjutnya untuk memasuki perguruan tinggi. Bapak, biarkanlah Engkau memberkati percakapan kami dalam program Inspirasi Maranatha ini. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang menarik ya, Model of Student Development by Chickering Theory. Ya, apa itu Chickering Theory? Nah, bersama dengan kita akan mendamping kita, memandu kita, yaitu Bapak Chandra Sinuraya, yang saat ini dia sedang menyelesaikan studi doktoral. Dan kita akan perkenalan lebih dahulu. Silakan Pak Chandra memperkenalkan kepada pemirsa dan sahabat Maranatha. Silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Perkenalkan, saya Chandra Sinuraya, ya, salah satu dosen pengajar di Fakultas Bisnis, program studi akuntansi. Saya sejak 2002 ya masuk di perguruan tinggi Universitas Kristen Maranatha. Pengalaman saya nanti yang kita bicarakan sehubungan dengan saya pernah sebagai wakil dekan bidang pengembangan dan kemahasiswaan di FE ya tahun 2008 sampai 2012, juga sebagai direktur di Direktorat Kemahasiswaan yang 4 tahun 2016-2020. Dan itulah yang mendasari saya tertarik mengembangkan apa yang kita bicarakan hari ini. Sekian. Iya, Pak Chandra. Cukup lama ya, Bapak? 2002 ya, Pak ya? 2002. Jadi sudah sampai 2002 wakil dekan. Oh, begitu ya. Jadi sudah, kalau 98 ya, Pak? Ya. Berarti sudah 26 tahun. 2008. 2008 sampai 2002, 4 tahun, Pak. Iya, iya. 4 tahun di wakil dekan, 4 tahun di direktorat. Ya. Ya, Pak Chandra kaya pengalaman ya dalam dunia mahasiswa. Dan karena itu materi yang dibahas ini juga berkaitan dengan dunia mahasiswa ya, khususnya mereka yang memasuki perguruan tinggi ya. Dan ini sangat menarik tentang Chickering Theory, tapi nanti akan kita bahas ya Pak ya. Apa yang Bapak katakan di dalam jurnal ini, mengapa begitu penting ya proses penegasan identitas atau jati diri sebagai proses yang perlu dimiliki para mahasiswa agar identitas ini sangat dibutuhkan karena akan mempengaruhi perilaku mereka sepanjang pengalaman mereka studi di perguruan tinggi. Kira-kira apa yang Bapak masukkan dengan kata penegasan identitas atau jati diri itu? Ya, terima kasih Pak Pendeta. Jadi pemikirannya kan sederhananya begini. Ketika seorang dari siswa mau menuju mahasiswa, isu yang penting kita lihat bahwa ini dari remaja akhir menuju kepada dewasa awal, kira-kira begitu ya. Sehingga ini mengalami masa transisi. Masa transisi sering sekali disebut masa coba-coba, masa mencari begitu ya. Saya berpikir dan beberapa teori mengatakan bahwa ketika nanti mereka lulus mestinya sudah jelas identitasnya, karirnya tidak coba-coba, mestinya lebih sedikit ya coba-coba ya. Terus bagaimana keterampilannya, hubungan sosial, pengalamannya, itu sepanjang mahasiswa perlu dikembangkan.
Nah, tahap perkembangan ini, siswa sebagai mahasiswa baru akan menjelajah banyak hal ya. Tentu di perguruan tinggi lebih banyak pilihan daripada di waktu mereka jadi siswa di SMA. Maka pendidikan tinggi mestinya menyediakan lingkungan ini. Bagaimana fokus dan tujuan perguruan tinggi itu berbeda dengan sekolah dasar dan menengah. Di sekolah dasar dia mempelajari semua tentunya ya. Di kita dia mempelajari fokus studinya dan waktunya juga berbeda. Lebih ada kemandirian. Ya, dulu jam 7 sampai sekian pulang dan lain sebagainya. Maka mahasiswa ada pilihan-pilihan. Perkembangan mahasiswa ini penting supaya nanti dia lulus, dia bisa bekerja ya di bidang profesional dan individunya matang. Ya, karena pentingnya individu ini matang, maka perguruan tinggi perlu menyiapkan mereka. Tentunya dalam konteks akademik, perguruan tinggi sudah jelas kurikulumnya. Saya melihat mahasiswa dalam konteks di luar daripada akademik mereka belum ada kematangan kurikulum yang jelas terarah, sehingga belum bisa mengarah kepada identitas tadi, ya, yang dikembangkan Cikering yang akan kita pelajari. Maka perguruan tinggi perlu membekali mereka secara terencana dan sengaja, begitu ya, tidak sporadis dan lain sebagainya. Maka fokus peningkatan pengembangan intelektual, oke, tapi aspek pribadi lain, emosi, sosial, spiritual, mestinya perguruan tinggi lakukan itu. Karena itu bagian dari pengembangan identitas, establishing identity. Cikering itu yang tadi kita awal Pak Pendeta Yohanes sampaikan bahwa mengambil peran lebih dalam. Saya baca bukunya itu, dia mengatakan bahwa lulusan adalah individu yang harus disiapkan supaya memiliki kompetensi yang seimbang. Yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pengalaman selama perkuliahan mestinya membentuk mereka itu. Sehingga pengharapan kita ketika jelas identitinya, ya, maka waktu mereka lulus dia tidak bertanya lagi, saya mau kemana, siapa saya, dan apa tujuan saya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, di dalam teori Cikering itu, kalau saya perhatikan ada 7 sektor ya, 7 vektor. Yang pertama itu adalah kompetensi, yang kedua adalah mengelola emosi, yang ketiga adalah beranjak dari otonomi, ya, menuju sikap yang saling ketergantungan, ya, interdependensi, dan berikutnya adalah hubungan interpersonal yang matang, dan yang kelima adalah bagaimana membangun identitas, yang keenam adalah mengembangkan tujuan, dan yang ketujuh adalah mengembangkan integritas, ya. Dan saya kira menarik, saya juga waktu itu pernah ikut juga ya tentang 7 Vector ya beberapa tahun yang lalu. Dan saya kira langkah-langkah atau proses berpikirnya di dalam Cikering ini sangat dibutuhkan ya. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih jauh tentang 7 Vector dari teori Cikering ini. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa di dalam 7 vektor ini dijelaskan tidak ada orang yang lulus 7-7. Ya pastilah mungkin ya. Jadi artinya ini area pengembangan diri. Area pengembangan. Makanya dia bilang developing competence, kemampuan intelektual, fisiknya. Ternyata bagus juga di dalam teori dikatakan bahwa intelektual itu dikembangkan yes, tetapi fisik juga. Karena orang yang sehat itulah yang bisa membangun intelektual yang baik. Maka mahasiswa dilatih juga berolahraga dan lain sebagainya, mengatur waktu. Terus emosi positif dan negatif itu perlu diekspresikan dengan tepat, dengan pengendalian diri yang baik. Ya, sehingga ini kalau kita jauh berpikir, maka ini sampai kepada dunia kerja sangat diperlukan begitu ya. Terus dia interdependen, kesaling bergantungan. Dia tidak merasa dirinya selesai menang ataupun dia merasa dirinya yang paling pintar, tetapi dia juga merasa dia membutuhkan orang lain. Jadi ada kemandirian tetapi ada kebutuhan untuk orang lain. Karena dalam konteks dunia kerja, kalau kita lebih jauh, tidak ada orang yang bisa bekerja sendiri. Maka dia kesaling bergantungan itu saling membutuhkan. Nah, kita harus melatih itu sehingga memiliki arah gerak dan juga dia menyadari pentingnya hubungan dengan orang lain. Makanya ada yang berikutnya adalah kematangan interpersonal. Peningkatan kemampuan toleransi ada di sana. Bahwa toleransi bukan hanya sekedar saya menghargai agama orang lain, tetapi saya menghargai kecerdasan orang lain. Saya menghargai kehebatan orang lain. Saya menghargai perbedaan suku saya dengan yang lain, sehingga dia bisa menjalin hubungan yang matang. Karena di dunia kerja juga nanti dia akan mengalami itu. Prototipenya kan di dunia mahasiswanya. Gitu. Terus
Identity, establishing identity. Jadi gambaran diri yang akurat dan realistis. Paling sederhana sebetulnya dia tahu bahwa dia laki-laki, dia wanita, dia perempuan, dan dia berperilaku seperti itu. Nah, ini harus jelas. Sehingga perasaannya juga seperti itu, identity-nya. Nah, terus berikutnya adalah bagaimana dia mengerti apa yang menjadi purpose, tujuannya. Ini tidak mudah memang ditemukan. Nanti kan kita bicarakan hasil risetnya bahwa identitas diri terintegrasi dengan minat pendidikan dan pilihan karir dan gaya hidup yang dipilih. Nah, sehingga nanti harapannya orang yang punya jelas purpose-nya, waktu dia masuk dunia kerja ataupun dia masuk dunia usaha, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Tidak lagi seperti melamar semua pekerjaan, karena dia tahu apa menjadi tujuannya. Dan membangun integrity. Integrity bicara value, ya, sehingga dia tahu apa yang menjadi value yang paling tinggi di dalam hidupnya. Ya, misalnya dia merasa bahwa kalau di Maranatha itu ada integrity, care, excellence. Itu value yang dibawa mestinya kepada dunia alumni. Maka kalau berbicara itu, dia kuat di situ. Dia itu menjadi pendorong, sehingga tindakan yang dia lakukan, dia berdasarkan itu. Harapannya ujungnya seperti itu. Dan ketujuh ini diharapkan terus berkembang. Karena situasi, kondisi kadang-kadang membuat kita lemah di dalam interpersonal. Dan itu perlu dikembangkan. Kira-kira begitu, Pak, penjelasan singkat ini. Dan saya kira apa yang dikatakan oleh Chickering dengan 7 factor itu sebenarnya bukan hanya di dalam kehidupan mahasiswa, tetapi juga kehidupan secara umum, ya. Siapapun juga harus memiliki 7 faktor ini, begitu. Nah, kalau saya tangkap, Pak, bahwa dalam praktek kita itu paling sulit menghargai kecerdasan dan kemampuan orang lain, ya. Kita bisa berbelas kasihan kepada orang yang dianggap lebih kurang daripada kita, ya. Tapi belum tentu kita itu mempunyai spirit, ya, yang tulus untuk menghargai kecerdasan dan kelebihan dari orang lain, ya. Dan saya kira kuncinya di sana adalah pada sikap kerendahan hati, ya, ke humility. Dan ini berkaitan bukan hanya pada segi karakter, tapi pada spiritualitas, kan. Sehingga kalau saya tangkap dari cara berpikir dari Chickering Theory ini adalah didasari oleh spirituality, ya, spiritualitas yang paling mendasar, ya. Jadi identitas itu dibangun bukan karena di dalam satu bangunan teori, tapi identitas diri itu dibangun di dalam sebuah spiritualitas, ya. Nah, kalau spiritualitasnya ini sudah benar, tempatnya udah benar, maka menata nilai-nilai itu pun juga lebih gampang, gitu. Nah, karena seringkali kita nih sangat sulit, ya, karena di dalam kurikulum diatur begini, ya. Tapi orang hanya melihat sebagai suatu kurikulum, suatu ketentuan-ketentuan formal, ya, official, sehingga kemudian orang tidak merasa itu adalah bagian dari nilai-nilai itu bagian dari dirinya. Bagaimana menurut pandangan Pak kalau Chandra? Kita bicara lebih jauh, Pak, ya. Kalau bicara 7 factor ini memang fondasinya betul spiritual, terpancar spiritual dalam konteks bahwa semua agama bisa menangkap itu, mestinya, ya. Mestinya semua agama, apalagi orang yang berada dalam kekristenan, mestinya itu jadi fondasinya. Sehingga orang yang menyadari kekristenan, spiritualitasnya, kan dia menyadari bahwa dia harus mengatur emosi, dia harus menghargai orang lain, dia harus menjalin hubungan dengan rekan-rekannya, sehingga itu menjadi kesadaran penuh, sehingga karakter itu muncul di dalam mereka berhubungan. Apalagi di dalam konteks kekristenan, mesti sudah jelas tujuan hidup seseorang, sudah jelas mestinya. Harapannya mahasiswa kita itu jelas, sehingga orang yang masuk di kampus ini tidak ada orang yang begitu selesai 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun setengah clear dia mau kemana setelah dia bergulat di akademik dan juga di non akademik di kampus ini. Maka fondasi spiritualitas harus diperkuat, ya, di dalam konteks itu. Mungkin ke depan bisa dilihat satu variabel lagi, bagaimana dengan pertumbuhan rohani seseorang. Itu penting juga di dalam masukan di dalam salah satu pengembangan mahasiswa kita. Itu pikiran saya. Ya, kalau saya melihat bahwa
kegagalan banyak perguruan tinggi, atau juga mungkin kita juga belum selalu berhasil ya Pak ya, karena penanaman nilai itu lebih banyak outside in, ya. Jadi memang butuh selalu harus dari outside in, tapi bagaimana outside in itu bisa menjadi satu result yang inside out, ya. Jadi yang memang keluar dari dalam keluar begitu. Nah, ya apa yang dari dalam keluar ini biasanya kalau saya tangkap dari core spiritualitas itu adalah orang ini mengalami apa yang disebut dengan perjumpaan, ya, encounter. Dalam spiritualitas itu ada landasan yang paling utama yaitu iman, ya. Jadi iman itu adalah orang mengalami perjumpaan secara personal dengan Tuhan, lalu perjumpaan itu mempengaruhi relasinya dia dengan orang lain, ya. Sehingga seringkali digambarkan bahwa perjumpaan itu yang vertikal lalu berpengaruh secara horizontal, dan kebetulan itu menarik bahwa itulah dalam bentuk seperti cross, itu salib begitu ya. Nah Pak, kalau saya tangkap dalam seven factor ini, boleh dikatakan faktor internal itu sangat penting menentukan ya. Jadi memang saya katakan harusnya dari dalam keluar ya, inside out itu kan. Karena itu Bapak mengatakan bahwa faktor internal menentukan ya kekuatan moral dari dalam diri ya untuk menyelesaikan bidang studi yang yang akan dipilihnya, memotivasi mahasiswa ini sehingga dengan tepat ya memilih bidang studi ya. Kalau itu tidak tepat, dia juga tidak berarti kemudian merasa gagal, dia bisa juga menyelesaikan ya. Yang tidak tepat ini kan kadang-kadang begini, kenapa kamu gagal? Ya karena saya salah pilih. Ya, anggap aja kamu sudah salah pilih, ya sudah jalan setahun atau 2 tahun, masa kamu kemudian mundur kan begitu kan? Nah, seven factor ini adalah mendewasakan juga bukan saya berhasil karena itu sesuai dengan pilihan saya, tapi juga saya berhasil ketika pilihan itu salah, saya bisa mengubahnya menjadi satu kekuatan yang baru. Kira-kira kan begitu. Bagaimana menurut Bapak? Jadi kalau kita lihat dan terbuka ya bahwa sering sekali bahwa program studi yang diambil itu karirnya tidak di situ. Ya. Tapi bukan berarti dia tidak berkembang. Nah. Saya bertemu dengan satu alumni misalnya, dia alumni kedokteran. Ternyata sekarang dia fotografer, tapi fotografernya luar biasa. Dia salah satu perusahaan yang khusus hewan-hewan. Jadi dia mengiklankan sebuah kebun binatang. Tapi itu sangat canggih. Dan dia dipelajari di ekstrakurikuler ternyata. Dan itu menjadi passion. Tetapi ilmu yang ada itu mendorong dia sebetulnya dalam hal disiplin belajar. Itu yang berkembang. Maka faktor internal itu penting. Ya, motivasi itu penting. Dan kadang-kadang kalau itu lemah, bisa dimunculkan dari orang-orang sekitar. Pengalaman saya menunjukkan bahwa ketika ada teman yang bersama-sama dia dengan dia studi, ada semangat belajar, satu kos, sering duduk sebelahan, itu akan menolong. Ada sharing-sharing bersama. Sehingga interpersonal itu penting. Berhubungan dengan orang lain itu penting. Langkah-langkah yang kita lakukan supaya orang itu dalam tanda kutip terkontaminasi semangat belajarnya, misalnya kalau lemah dia dalam motivasi belajar. Ada mentoring. Makanya sebetulnya kakak senior itu tidak boleh sembarangan. Orang-orang yang memiliki motivasi yang baik untuk belajar. Orang-orang yang memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi dia bisa menularkan itu. Berbagi hidup di situ. Mestinya seperti itu. Sehingga sharing pengalaman belajar itu di program studi masing-masing itu membuat dia menyadari bahwa saya sudah masuk di sini, saya harus menyelesaikan. Ya, mungkin kakak seniornya juga banyak juga yang salah pilih seperti Pak Yohanes sampaikan. Tapi ada sharing, dia bertahan, bahkan ada yang sudah selesai. Sehingga saya sering sampaikan bahwa mentoring, sharing-sharing alumni, ya, perhatian dosen wali, itu sangat penting mendorong faktor internal yang lemah. Betul. Sehingga muncul kemudian, dan setelah itu dibiasakan, muncul dari diri sendiri bahwa dia tahu pentingnya menyelesaikan studi ini. Selain membanggakan orang tua, bahwa ada hal-hal yang penting yang harus diselesaikan sebagai tanggung jawab mahasiswa ketika sudah masuk harus selesai. Nah, itu kira-kira hal yang bisa kita lihat bahwa kelemahan-kelemahan faktor internal bisa didorong oleh orang-orang sekitar, menyadarkan dia hal-hal itu sehingga dia kembali mengejar apa yang menjadi ketertinggalannya
ya motivasinya yang tadi lemah belajar, tidak semangat, ada orang-orang di sekitar yang semangat, terdoronglah dengan orang itu. Maka perlu kesaling terkaitan antara satu dengan yang lainnya yang membuat dia, oh ya, saya harus menyelesaikan ini. Gitu kira-kira. Ya. Yang saya lihat. Baik, kita telah membahas dalam satu percakapan dan segmen satu ini saya kira sudah membuka satu wawasan dan kita akan perdalam wawasan ini. Bagaimana itu kita akan coba bantu ya. Chickering teori ini juga di dalam berbagai aspek kehidupan ya, juga di dalam kehidupan mahasiswa tapi juga di dalam tahap-tahap seseorang mencapai keberhasilan. Kita akan melanjutkan setelah informasi yang satu ini. Faculty of Business will provide an extraordinary learning experience supported by highly competent and qualified lecturers. Today, business is evolving rapidly. Therefore, an innovative way of doing business is needed. Individuals with problem-solving skills, including analytical and creative thinking, is essential to face a range of challenges of growing a future business. Our business faculty offers a unique way to educating and developing a future leaders who can add Christian values to their society. Equipped with advanced facilities that support you in the application of business knowledge. Flipped learning process is implemented by combining on-site and online learning to support effective learning methods. The flipped learning process will familiarize you with active discussion, especially about business science, which often occurs in the real business world. The Faculty of Business has outstanding alumni all around Indonesia and the world. Let's start the journey with us today and be ready for tomorrow. Hi, I'm Reza Sanji, the alumni of Faculty of Business Maranatha. I'm working for Indonesia FSA or Otoritas Jasa Keuangan, and currently I'm taking the PhD program in the Alliance Manchester Business School, the University of Manchester in UK. I'm very proud to be part of the Faculty of Business family. The school has an excellent learning system, good reputations, a bunch of facilities to support learning activities, and of course a high quality lecturer. The program also have an updated curriculum that appropriates for our professional needs and also career development. So overall, the knowledge that I got from the school is beneficial to support my professional career and also my academic path. And I believe that the Faculty of Business Maranatha will always produce a high quality graduates every year. Thank you. Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Kita akan memasuki segmen yang kedua dan kita mau belajar tentang model of student development dengan Chickering Theory dan kita dipandu oleh Bapak Chandra Sinuraya. Nah, Pak Chandra, kalau saya perhatikan bahwa banyak atau cukup banyak ya, artinya bisa disebutkan dalam satu angka, beberapa mahasiswa itu gagal, lalu dia merasa gagal, lalu dia memilih untuk DO. Ya. Satu, oleh karena bidang studinya ini tidak cocok. Yang kedua, dia merasa sangat kesulitan untuk menempuh bidang studi ini. Nah,
akhirnya sayang sekali bukan hanya buang uang, tetapi juga buang waktu, ya, karena sudah 2-3 tahun, kemudian dia tidak melanjutkan. Bahkan ada yang saya pernah tuh, ya, kaget sekali ada seorang mahasiswa datang kepada saya, ya, dia punya problem. Akhirnya saya mau tanya, sekarang kamu semester berapa? Dia sangat sulit menjawab pertanyaan saya yang sederhana, ya. Nah, ternyata akhirnya saya ubah pertanyaan, kamu sudah berapa tahun? Dan dia jawabnya hampir 7 tahun. Nah, hampir 7 tahun ini kamu sekarang dengan IPK yang seperti ini namanya gagal ini. Ya Pak, saya datang ke sini dalam rangka bagaimana supaya saya ini bisa, tampaknya tidak bisa menyelesaikan, tapi bagaimana saya memberitahu orang tua saya bahwa saya akan DO. Nah, ini kan satu hal yang sangat prihatin gitu ya. Kok tahunnya saya kok pada tahun yang ke-7, kok enggak tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Nah, Pak, jadi kembali kepada faktor internal ya, itu faktor yang sangat berpengaruh. Kalau saya tangkap salah satu penyebab dari bagian internal itu adalah apa yang saya sebut dengan, atau mungkin banyak orang juga menyebut adalah gambar diri, Pak. Self image kita ya. Jadi banyak mahasiswa kita punya self image itu yang kurang tepat ya. Ya, mungkin mereka menganggap diri mereka ini kurang, mereka menganggap diri mereka ini jauh dari beda dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, dengan cara berpikir Chickering teori ini, lalu bagaimana untuk membantu para mahasiswa yang katakanlah mempunyai masalah dengan gambar diri yang kurang tepat gitu ya, Pak? Makasih, Pak. Sebetulnya Chickering menyatakan identitas itu gambar diri. Jadi gambar diri itu kalau di dalam nanti saya jelaskan bahwa sedikit itu terbentuk dari berbagai hal. Berbagai hal ya. Di dalam teori Chickering dia bilang berbentuk minimal 4 hal. Misalnya bagaimana kompetensinya, ya, menunjukkan kepercayaan dirinya, begitu ya. Kadang-kadang kan mahasiswa yang merasa lemah di bidang studinya itu dia sangat menghindar, begitu ya. Bahkan menghindarnya mengerikan, masuk ke unit-unit kegiatan yang menjadi pelampiasan. Tentunya itu harusnya menolong studinya, malah membuat studinya lama. Pengelolaan emosinya. Dan juga kesaling bergantungan tadi, interpersonal. Dan tadi kita sampaikan, saya setuju bahwa hubungan dengan Tuhan itu penting. Nah, itu membuat menjadi clear sebetulnya identitinya, gambar dirinya. Bahwa mengaitkan diri dengan Sang Pencipta itu sebetulnya itu memperjelas gambar diri. Karena nggak mungkin, siapa yang tahu kita kalau bukan pencipta kan begitu. Makanya saya bilang tadi, spiritualitas itu menjadi fondasi yang penting di dalam pengembangan kemahasiswaan atau pengembangan diri mahasiswa kita. Maka identity itu terbentuk dari berbagai hal. Dan itulah yang mendorong dia tampil keluar. Kira-kira ya, orang yang lemah di dalam kompetensi tentunya dia harus sadar betul, dia bisa pelajari, dia membangun kepercayaan diri lewat sana. Orang yang lemah, tidak jelas emosinya, yang harusnya senyum, dia marah dan lain sebagainya, dia belajar untuk mengekspresikan dengan baik, begitu ya. Orang yang tidak mau bergaul, tentunya dia harus belajar peka, belajar membangun hubungan dengan orang lain, sehingga itu memunculkan identity, gambar diri. Mestinya gambar diri Allah yang terpancar dari setiap perilaku mereka itu. Tentunya Chickering tidak menyampaikan itu, ya, tapi pasti kita beda. bisa mengembangkan itu di dalam konteks kita sebagai kampus Kristen. Iya, iya. Dan apa yang menjadi landasan tadi itu sangat penting ya, gambar diri. Dan kebetulan di dalam Alkitab pun juga dikatakan ketika Allah menciptakan ya, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah supaya mereka berkuasa ya. Dan saya kira gambar diri ini juga merupakan satu problem, Pak, karena mungkin kita anak-anak ini punya kompetensi yang baik ya, punya bakat untuk interpersonal yang baik, tetapi kadang-kadang mereka itu menerima dari lingkungannya ya, satu stigma atau satu penilaian-penilaian yang melemahkan diri mereka ya. Jadi kata-kata yang pengalaman-pengalaman yang disebut dengan bullying gitu ya, Pak ya. Betul. Trauma itu merusak loh Pak gambar diri itu. Ya, jadi ini sudah masuk pada bagian yang eksternal ini ya kan. Ya, nah, tapi memang antara yang internal dan eksternal ini bisa saling terjalin gini. Tadinya dia secara internal oke,
baik begitu. Tapi ketika dia bergaul, sayangnya tidak semua orang itu mau jadi mentoring, dia mau menjadi sahabat gitu kan. Tapi kadang-kadang teman atau lingkungan, bahkan keluarga, ya, keluarga pun juga seringkali menjadi daya perusak yang sangat ampuh, ya. Kata-kata dari seorang ayah, kata-kata dari seorang ibu, ya, atau antara saudara kepada saudaranya, ya, tentang gambar diri orang ini, ya, mengatakan dia dengan kata-kata yang menghancurkan, misalnya bodoh atau kata-kata yang sejenis. Nah itu merusak gitu ya, gambar diri itu ya. Nah lalu mereka ini masuk ke dunia perguruan tinggi, padahal di sini sudah rusak, ya sudah bermasalah ya, katakanlah bukan rusak tapi bermasalah. Lalu masuk di perguruan tinggi gitu kan. Dan kita tahu bahwa pergaulan itu memang untuk memilih teman itu paling sulit. Ya. Nah ini kan masalahnya di sana Pak. Kira-kira Bapak sebagai seorang ya pendidik yang menekuni bidang ini, bagaimana kalau menghadapi kondisi-kondisi yang semacam ini? Baik Pak, sebetulnya banyak gerbang yang bisa kita masuki di dalam konteks kita mengetahui tadi yang dibilang sudah bermasalah dari awal ya. Saya mengalami misalnya, saya bilang ke teman-teman waktu saya di Direktorat Kemahasiswaan, mahasiswa masuk semester 1, akhir semester keluar nilai. Supaya lebih mudah, semua IPK di bawah 2. Kita ajak diskusi. Pengalaman menunjukkan masalah yang Pak Pendeta sampaikan itu muncul di situ. Misalnya saya temukan, 1, teman kos yang keliru. Keliru arti kata, ngajak main, tidak jelas, apalagi anak-anak, mohon maaf misalnya yang baru datang ke Bandung. Jadi shock culture gitu. Yang kedua, tadi, dari pemanggilan itu, karena sharingnya berdua-dua biasanya dengan konselor, ada masalah di keluarga. Artinya tadi, bahwa yang mau kuliah orang tua. Bukan anaknya. Jadi, bagaimana menyelesaikan ini? Dia berangkat sih dari rumah. Artinya saya ingin mengatakan bahwa banyak cara untuk kita mendapatkan info itu. Salah satunya dengan memanggil itu. Dan biasanya kalau sudah ada indikasi dengan orang tua, maka itu ditindaklanjuti dengan konseling dengan orang tua. Dan berpisah dengan anak yang sebelum nanti dipertemukan. Akhirnya menemukan titik temu misalnya begitu ya. Dan dosen wali biasanya memantau kan setiap semester. Mestinya anak-anak, tentunya banyak anak yang misalnya saya dosen wali kebetulan IPK anak saya semua 3 gitu ya. Jadi saya oke. Tapi lewat sharing-sharing waktu dia mengambil mata kuliah tentunya kita bisa menggali banyak hal. Begitu ya. Sehingga butuh waktu misalnya 20 menit paling tidak ya setiap anak. Tidak hanya tanda tangan itu apa namanya DKBS atau apa begitu. Dan ini tidak mudah saya tahu bahwa seorang pendidik dengan tugas yang begitu banyak ya harus meluangkan waktu. Jadi dari sharing itulah kita temukan hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti. Sehingga saya sering bilang bahwa dosen wali ya harusnya tahu. Apalagi sekarang misalnya bisa juga kita kembangkan. Presensi mahasiswa itu dosen wali bisa akses. Kalau udah 3 kali, 4 kali nggak datang, selain mata kuliah, dosen mata kuliah itu tahu dia tidak datang, tentunya dosen wali tahu. Harusnya tahu. Ya. Sehingga kita bisa tahu permasalahannya di mana untuk sebelum tadi yang Pak Yo bilang semester tahun ke-7 baru kita tahu. Gitu. Lebih awal mestinya bisa kita tindak lanjuti. Gitu. Sehingga orang-orang yang hadir itu selain merasa diperhatikan, tapi dibimbing, dituntut. Walaupun saya bilang bahwa SMA berbeda dengan kuliah, tetapi karena ini masa transisi, maka selalu butuh pembimbingan, pendampingan, sebelum mereka nanti menjadi matang tentunya setelah memasuki. Rata-rata kalau dari hal riset yang saya baca, bahwa rata-rata mereka matang di semester 6, 7, 5, begitu ya, mulai menyadari bahwa, saya akan masuk dunia alumni, saya akan berkarir di sini dan lain sebagainya. Tapi semester 1 sampai semester 4, euforia dari SMA itu masih hadir gitu ya. Sehingga kadang-kadang mereka lupa bahwa mereka harus mulai serius sejak semester 1. Itu kira-kira Pak. Ya. Jadi memang satu hal yang menarik kalau saya lihat dari program ya, Direktorat Kemahasiswaan itu,
konseling itu bukan hanya kepada para mahasiswa, ya. Memang kadang-kadang harus diterima satu fakta bahwa kerap kali yang bermasalah juga orang tua, Bapak Ibu. Iya. Jadi karena orang tua bermasalah, anak ini mengalami masalah begitu. Dan seringkali orang tua juga tidak menyadari bahwa mereka ini adalah sumber masalah, begitu ya. Ya mungkin bisa terjadi karena konflik antara suami istri, ya. Lalu keluarga ini menghadapi satu masalah yang tanda petik memalukan, gitu kan. Nah ini mempengaruhi psikologi anak, gitu kan. Ataukah keluarga ini ya terjebak oleh satu hutang, ya pinjol yang kemudian disebarkan lewat media sosial, ya. Ya bagaimana anak ini bisa katakanlah dengan kemampuan yang tinggi sekalipun, tapi kalau kondisi semacam ini pasti sudah sangat sulit ya untuk mengatasi masalah itu. Nah karena itu memang ini satu saran juga, apakah juga para dosen, wali itu menyadari bahwa mereka ini tugas mereka bukan sekedar untuk memeriksa akademik ya toh, ngambil berapa SKS dan sebagainya ya, lalu dia tanda tangan, tetapi memang ada satu waktu yang memang diberikan secara khusus kepada para mahasiswa yang ditengarai itu perlu perhatian khusus. Misalnya, itu sangat baik kalau seandainya ada sistem ya Pak ya. Misalnya tidak hadir 3 kali, itu langsung ada seperti notifikasi ya kepada dosen wali. Ini kan sangat, atau bagaimana sistemnya itu dibuat ya. Lalu dia langsung segera ya mengontak untuk memberi percakapan, dan percakapannya antara 10-15 menit, tapi itu sudah mempunyai pengaruh yang besar. Ya. Nah, saya kira ini tidak boleh dilakukan ya atas inisiatif pribadi. Harusnya ini menjadi satu sistem dalam dunia universitas sehingga para mahasiswa yang bermasalah dari masalah presensi aja sudah bermasalah, pasti bermasalah di dalam tugas-tugas mereka, begitu. Nah, apakah itu yang Bapak tangkap itu ya? Ada satu sistem yang memungkinkan itu. Jadi kalau kita lihat perguruan tinggi kan banyak sekali lini yang bergerak untuk mahasiswa ya. Program studi, kalau di kampus kita Direktorat Kemahasiswaan, terus ada juga Badan Pelayanan Kerohanian, ada juga unit-unit kegiatan. Semuanya kan fokusnya di mahasiswa. Tetapi sering sekali ini terpecah-pecah, sehingga butuh sinkronisasi. Karena di sana harus diciptakan kolaborasi. Bagaimana mengaitkan antara sistem presensi dengan dosen wali dibekali dengan konseling sederhana. Ketika tidak mampu, bagaimana ini bisa dioper ke bidang unit lain yang lebih ahli. Misalnya dalam pengembangan karakter, bagaimana wakil dekan bidang kemahasiswaan kerjasama dengan direktorat, bagaimana juga kerjasama dengan unit-unit kegiatan atau SEMA ataupun juga himpunan, sehingga ada pembagian tugas yang berkolaborasi. Yang sering terjadi kan, mohon maaf misalnya, apakah sudah sejak saya tidak ada di direktorat masih terjadi atau tidak, misalnya mahasiswa A ikut workshop B oleh penyelenggara X, nanti penyelenggara Y ikut juga workshop ini, sehingga tidak ada pertumbuhan yang bisa kita ukur atau tidak banyak pengalaman yang dia dapat. Contohnya pelatihan kepemimpinan saja. Dapat di program studi, dapat di unit, dapat juga di direktorat, semuanya. Padahal kita bisa buatkan level-levelnya sehingga dia berkembang, kasih prakteknya sehingga dia bertumbuh, begitu kan. Sehingga program-program itu diharapkan memaksimalkan potensi. Dan kita sebagai universitas bisa mengatakan, oh, kamu sudah mendapatkan banyak pengalaman ini. Begitu kira-kira. Sehingga semua lini menurut saya, tingkat universitas, fakultas, program studi, unit kegiatan, organisasi kemahasiswaan, mesti memiliki arah yang disepakati bersama. Dalam hal misalnya pengembangan kemahasiswaan ini di luar akademik. Sehingga dapat mengisi satu dengan yang lain. Sehingga saya membayangkan waktu itu bahwa waktu dia memilih
program studi, terus dia memilih mata kuliah, ada satu lagi yang harus dia pilih. Berdasarkan hasil survei, saya harus kembangin apa semester ini. Oke. Sehingga ada penawaran, misalnya dari program studi, ada penawaran dari unit kegiatan, ada penawaran dari direktorat, ada penawaran dari himpunan, tinggal dia klik. Oh, saya ikut pelatihan kepemimpinan. Oh, saya ikut bagaimana cara mengelola emosi. Oh, saya ikut tentang workshop menulis. Saya ikut tentang workshop berpikir kritis dan lain sebagainya. Dia bisa pilih itu. Sehingga dia tahu semester depan saya apa. Sehingga ini berbarengan. Tadi ujungnya tadi itu purpose-nya, integrity, identity-nya itu. Dan kita belum mendapatkan, ini pekerjaan besar, saya tahu bahwa tidak mudah karena semua punya kesibukan, kepentingan, sehingga seakan-akan ini menjadi nomor 2, gitu ya. Akademik menjadi nomor 1. Padahal kita tahu dan semua kita sepakat bahwa ketika masuk alumni, akademik cuma gerbang. Saya selalu bilang, saya berpendapat bahwa gerbang untuk orang bahwa oh ya dia sarjana akuntansi, dia sarjana manajemen. Tapi waktu dia mulai menerapkan pengetahuan, ada ilmu-ilmu lain, pengalaman-pengalaman lain yang mereka butuhkan. Ya. Misalnya sering saya sampaikan, tunduk pada otoritas. Itu kan bicara kepemimpinan. Anak-anak muda sekarang sedikit dimarahin apa misalnya, keluar aja nanti. Ini kan butuh pengalaman-pengalaman sepanjang mereka studi. Dan itu butuh kita ramu dan terintegrasi. Maksud saya perlu dikolaborasikan satu dengan yang lain. Sehingga tidak semuanya capek, tetapi semuanya terarah. Itu kira-kira, Pak. Ya, saya kira konsep yang Bapak tawarkan itu penting ya untuk dicermati. Jadi misalnya di antara mahasiswa dengan dosen wali, ya. Lalu mahasiswa ini punya segudang masalah terhadap dosen wali dan dosen wali juga sadar bahwa dia tidak bisa memiliki kompetensi untuk menyelesaikan. Maka sistem itu membantu dosen wali, oh kalau begitu masalah kamu saya bawa ke sini. Saya antar, kalau perlu saya antar kamu ke unit ini yang bisa membantu masalah kamu. Nah, lalu yang masalah yang kedua yang tadi itu yang juga cukup signifikan, nanti selesai ini akan bawa Bapak atau Ibu ke unit bidang ini, supaya kamu bisa ada solusi dari 2 atau 3 masalah yang begitu kuat mengatasi masalah yang menguasai diri kamu, ya. Lalu yang kedua dari mahasiswa itu menyadari kebutuhannya, ya. Jadi dia tahu, oh saya ini adalah anak yang pribadi yang terlalu introvert, bukan introvert itu salah, terlalu introvert, maka saya kesulitan di dalam hubungan intrapersonal. Berarti nanti ada program ini akan saya pilih. Nah, Pak, persoalannya begini, Pak, tiap-tiap prodi atau tiap-tiap unit itu menawarkan program, lalu mengatakan bahwa wajib. Nah, semua orang dipaksa untuk ikut di dalam program-program itu, ya, yang dikatakan dengan kata wajib itu kan. Maka memang terlalu banyak dijejali dengan berbagai pengetahuan, tetapi tidak menjawab kebutuhan dasarnya gitu. Nah, memang bagaimana ini? Memang agak sulit ya. Unit-unit ini bikin program, lalu bagaimana mahasiswa ini, kalau saya usulkan memang ada beberapa yang sifatnya wajib, tapi jangan semuanya diwajibkan. Lalu yang kedua, mengikuti program dari pemerintah, ada yang namanya itu Merdeka Belajar. Nah, ya, Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka gitu kan. Jadi mahasiswa itu bisa memilih apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, hanya persoalannya nanti pada mahasiswa ini ada apa? Nggak milih semuanya bisa terjadi kan. Nah, itu problem juga kan. Ada tipe orang yang begitu, nggak mau repot gitu kan. Nah, disinilah peran dari dosen wali yang bekerja sama dengan psikolog, ya, untuk membangkitkan. Kalau kamu tidak memilih apapun, kamu telah memilih sesuatu yang tidak ada apapun juga, yang nothing gitu loh ya. Artinya kamu harus sadar konsekuensi itu begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang dibutuhkan di dalam satu sistem pembelajaran atau di dalam dunia akademik yang intinya itu mendukung apa yang dikatakan di dalam Chickering teori tadi. Bagaimana menurut Bapak? Sebetulnya Pak kampus kita sudah merekam
Saya buat istilah merekam, menangkap itu semua di student portfolio. Oh iya, betul. Jadi Portofolio ya. semua aktiviti mahasiswa itu sudah terekam. Hanya saja yang dibilang tadi Pak Yohanes bahwa apakah ini menuju kepada kebutuhan atau hanya menuju kepada poin yang banyak, gitu kan ya. Nah, mestinya tahap berikutnya, dulu itu kan waktu kami di Direktorat Kemahasiswaan mengumpulkan semua aktiviti di fakultas, di unit, di prodi supaya kita akui. Tahap awalnya sih sebetulnya itu. Dan ini perlu ditingkatkan, dikembangkan. Bahwa tidak masalah siapa yang melakukan kegiatan. Mau unit, mau apa, tapi ada standarnya. Karena mau mengembangkan apa. Ya, dia mau mengembangkan apa sehingga buat kegiatan ini. Sehingga tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang lain. Ya. Dan mahasiswa nanti bisa memilih itu. Sehingga pada akhirnya mahasiswa bisa diukur. Bahwa misalnya, oh dia pelatihan kepemimpinannya sudah tingkat advance, misalnya. Sehingga dia layak memimpin di level apa. Berikan kesempatan itu. Kalau dia masih tingkat level dasar, oh berikan kesempatan level dasar. Oh dia lemah di sini, dia sudah ikut apa saja. Itulah yang dinilai. Menuju ke sana kemarin semua kita nilai. Ya, tahap awal saya pikir tidak apa-apa untuk mengakui, merekam semua kegiatan kita. Tahap berikutnya adalah perlu pengkategorian. Kategori ini masuk kemana. Apalagi kalau sudah kita fokus misalnya di Cekering, kita tahu bahwa 4 vektor pertama itu untuk semester 1, 2, 3. Biasanya hasil risetnya begitu. Sehingga itu perlu difokuskan kegiatan di situ untuk ngembangin itu. Walaupun ada 1-2 mahasiswa yang sudah oke di situ. Tapi bukan berarti dia tidak punya kesempatan untuk berkembang di lain. Ada juga. Gitu ya. Seperti orang ngambil mata kuliah atas, kira-kira begitu ya. Dia bisa ngambil level itu. Konsekuensinya apa? Yang saya bayangkan. Kampus harus menyediakan banyak untuk mereka pilih. Dan itu memang harus yang kita kerjakan. Sehingga tadi yang Pak Yohanes bilang, kita merasa program ini bagus, kita wajibkan, belum tentu itu menjadi kebutuhan mereka. Nah, dia bisa pilih itu. Kelemahannya adalah ada kesiapan SDM di perguruan tinggi untuk menyiapkan itu. Dan saya selalu bilang bahwa jangan merasa bahwa bisa memenuhi semuanya. Kerjasama dengan orang luar, dengan perusahaan, alumni, dan lain sebagainya. Bisa kita menolong mahasiswa kita dengan lebih komprehensif. Seperti itu kira-kira bayangan saya untuk tahap berikutnya setelah kita merekam itu. Mestinya ada pengkategorian sehingga nanti mahasiswa bisa memilih, kita sediakan banyak menu-menu untuk mereka bisa. Saya kira ini pekerjaan yang besar tapi penting, tapi bukan berarti tidak bisa, ya. Karena dunia kita ini adalah dunia yang saling interdependensi, ya. Kita tidak bisa di bidang ini, kita bisa meminta begitu ya, mengundang, ya. Jadi karena itu sebenarnya tinggal kemampuan kita memanage ya supaya program-program ini bisa berjalan. Intinya adalah satu, memberdayakan mahasiswa itu seoptimal mungkin sehingga mereka itu menjadi manusia yang seutuhnya. Kan begitu kan? Ya. Itu kan tujuan dari Cekering teori kan menjadi manusia yang seutuhnya, yang holistic person kan. Ya kan begitu. Nah, Pak tadi saya pikir ini satu hal yang menarik ya. Bapak membuat penelitian di sini disebutkan dari jumlah penelitiannya banyak sekali, 4.857 mahasiswa gitu kan. Ini satu penelitian yang besar ya Pak ya, menunjukkan bahwa mahasiswa baru angkatan 17, 19, 20 itu ya, itu dengan identitas nilai rata-rata tertinggi, begitu ya Pak ya. Maksudnya nilai rata-rata tertinggi itu bagaimana? Lalu dibandingkan 2018 itu juga ada skor tertinggi dalam hubungan interpersonal. Boleh dijelaskan dulu di sini Pak poinnya. Jadi penelitian ini saya jelaskan bahwa waktu mahasiswa masuk 2017 disurvei, masuk lagi 2018, disurvei 2017 dan 2018. Angkatan 2017 dan 2018. Berarti yang 2017 sudah 1 tahun kuliah. Betul. Di 2019 masuk mahasiswa baru, disurvei lagi 2017, 2018, 2019. Berarti 2017 sudah 2 tahun. 2018 1 tahun. 2020 terakhir disurvei. Yang belum disurvei adalah ini lulus seperti apa. Itu belum selesai. Ya, harusnya dilakukan survei. Apakah ada
longitudinal hubungan antara 2017 ketika dia lulus misalnya 2021. Sehingga yang saya pakai adalah semua mahasiswa baru aja. 2017 saya survei angkatan 2017, 2018 saya survei 2018, walaupun ada 2017 datanya saya nggak ambil. Karena saya ingin melihat tahun pertama seperti apa sih mahasiswa kita, capture-nya begitu. Saya ingin capture supaya nanti ini jadi landasan data untuk faktor mana yang lemah rata-rata di semua mahasiswa kita. Dan harus berpikir tidak lanjutnya, kegiatan apa, program apa, seperti apa pendekatannya sehingga ini bisa berkembang. Nah, maka hasil yang Pak Yohanes bilang tadi bahwa interpersonal itu ternyata tinggi di angkatan 2018. Saya nggak tahu apa yang terjadi di mereka. Mungkin pergaulan mereka sudah baik di masa-masa SMA, begitu ya. Mengelola emosi itu rendah. Jadi emosinya tidak terekspresi dengan baik, kira-kira begitu ya. Di angkatan 2017 dan 2018. 2019 dan 2020 kompetensinya mungkin bagus. Saya duga mungkin waktu masuk itu nilainya oke gitu ya. Sehingga dia tersurvei bahwa kompetensi yang dia ini bagus. Tapi kalau kita lanjutkan Pak, yang tidak saya tampilkan di riset yang belum saya terbitkan adalah ketika 1 tahun studi, 2 tahun studi, beberapa mahasiswa merasa kompetensinya tidak oke. Saya duga karena mungkin itu SMA dia jurusan apa, masuk sehingga dia butuh adaptasi yang cukup lama. Itu yang terjadi. Kan ini disurvei waktu mereka daftar, Pak. Kompetensi yang bayangan mereka adalah kompetensi waktu SMA. Ya belum mengalami proses itu. Sehingga perlu cross-sectional research. Faktor yang menyebabkan tingkat pengembangan yang berbeda inilah mestinya mendasari orang ataupun kita sebagai kampus menindaklanjuti apa yang dibutuhkan anak-anak semester awal. Gitu. Jadi tidak lagi, dulu kan saya waktu wakil dekan itu belum punya banyak informasi, kita pikir yang saya rasa bagus saya tampilkan, yang saya rasa bagus gitu. Ya, bagus menurut kita. Menurut kita. Lewat Cikering ini saya belajar bahwa dari hasil survei mereka dengan segala keterbatasan model Cikering ini, kita tahu paling tidak apa yang menjadi kelemahan mereka di dalam mereka memasuki dunia. Nah, itu menjadi fokus kita. Tentunya nanti kita akan survei lagi terus sehingga tahun kedua seperti apa, tahun ketiga ada perkembangan. Kalau tidak ada perkembangan berarti butuh treatment. Kita pelajari lagi treatment apa yang perlu kita lakukan. Nah, sehingga misalnya angkatan A memiliki kompetensi rendah, berarti kita harus membentuk kelompok-kelompok belajar. Misalnya kompetensinya rendah bisa kita pisah lagi, Pak. Di khusus program studi apa? Nah, bisa juga kalau kita dapat data misalnya berapa sih skor masuknya kok bisa sulit begini gitu. Tetapi bukan untuk mengeluarkan mereka, tapi ada treatment. Oh, butuh kelompok-kelompok belajar, pendampingan belajar. Kadang-kadang misalnya mohon maaf orang akuntansi masuk, dia sebelumnya tidak kuat di akuntansi. Terus semester 1 langsung dimasukkan mata kuliah yang cukup membuat mereka berat. Sehingga ini akan menolong dan dia akan merasa diperhatikan. Oh, saya masuk sini memang fondasinya tidak kuat. Apalagi misalnya teman-teman seni rupa dan lain sebagainya, desain komunikasi visual, saya tidak tahu mata kuliah di SMA kan jarang ini. Masuk ke situ kan butuh pendampingan yang lebih fokus gitu. Sehingga informasi inilah yang dibutuhkan sebetulnya menjadi dasar dalam tindak lanjut khususnya untuk semester 1, semester 2 apa yang perlu kita terima. Kira-kira gitu berpikirnya, Pak. Jadi memang ini gaya berpikir kita ini memang seringkali masih konvensional. Bahwa kita itu dipanggil untuk memasukkan ide-ide kita kepada anak-anak kita, tapi kita nih tidak pernah menanyakan dan tidak pernah meneliti. Sebenarnya mereka itu kemampuannya apa, kebutuhannya apa, kita tuh sepertinya tidak mengetahui gitu ya. Karena itu saya pernah membayangkan bahwa pendidik itu seperti dokter gitu loh. Dokter itu ada keluhan, keluhan dicatat, tapi keluhannya akan dianalisis. Keluhannya ini apakah memang objektif atau subjektif. Misalnya, saya batuk ini karena seringkali makan permen, gitu. Itu kan menurut kamu. Tapi dokter mengatakan, tapi kamu seberapa lama batuk? 3 bulan. Nah, kalau 3 bulan nih Bapak
dokter akan cek dulu kamu saya ronsen kalau gitu. Ternyata bukan karena permen, tapi karena apa? Karena ada misalnya asap yang menempel di paru-paru. Tujuannya supaya sehat. Nah, sehat kan? Mahasiswa kita tadi yang holistik tadi tujuannya. Itu menjadi manusia yang holistik tadi ya, manusia yang penuh begitu. Nah, Pak, jadi kira-kira waktu itu apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah itu ya, walaupun ini? Jadi waktu itu setelah dapat survei di 2017, ada 3 hal yang lemah, misalnya kemarin itu managing emosi, kompetensi tidak ya, apa itu interpersonal. Treatmentnya apa? Makanya muncullah mentoring. Nah, mentoring dari kakak-kakaknya? Dari kakak, 2 angkatan di atasnya. Pengalaman paling tidak berkuliah, yang mendampingi mereka, dan di dalam satu kelompok mentor itu mereka bergaul 10-15 orang. Dan 10-15 orang ini kan didampingi satu mentor. 4 mentor bergabung dalam satu grup. Jadi mereka ada 40 kelompok besar, sampai 50 orang, ada kelompok yang kecil. Nah, terus waktu itu seperti yang saya sampaikan tadi, sering sekali persoalan, masalah tidak selesai di mentor. Maka dari 4 mentor ini ada leadernya. Nah, bagus ya. Dosen. Bagus. Ada leadernya. Inilah dosen yang belum nyambung. Nah, ini kelemahannya, Pak. Leadernya ini belum nyambung kepada dosen wali. Harapan saya waktu itu adalah bisa nyambung. Karena mentor itu adalah mendampingi jurusannya. Diharapkan begitu. Ya, saya pada jurusannya. Jurusan akuntansi. Kalau studi akuntansi, saya sudah 2 tahun kuliah, saya mendampingi adik-adik saya akuntansi. Mentor A, B, C, D, kami gabung. Semua akuntansi. Leader kami, dosen wali anak-anak ini. Sehingga dosen wali tidak perlu memanggil 40-nya. Memanggil saya sebagai mentor, ya sharing. Kan saya bertemu seminggu sekali paling tidak. Walaupun 10-10-nya bareng, kadang-kadang ada tugas-tugas yang mereka harus lakukan, 5 orang, 2 orang. Ada proyek-proyek mereka, ada kurikulum mentoring mereka. Dan direktorat dapat laporan. Kalau mentornya jujur, itu akan kelihatan apa yang perlu kita tindak lanjut. Salah satu tindakan kita untuk membangun interpersonal. Ya. Terus memastikan di akhir semester paling tidak ada 1 unit kegiatan ataupun minat bakat ataupun semahima organisasi yang mereka harus pilih. Tentunya nanti di semester 2 mereka bisa ganti kalau merasa tidak pas. Tapi untuk supaya bisa berhubungan dengan orang lain, dipaksa untuk memilih 1. Nanti dia ikut pendaftaran bla 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 gitu ya. Sampai masuk situ, semester 2 dia merasa tidak oke, dia pindah lagi, tidak apa-apa. Tapi kita sedang melihat bagaimana dia membuka diri, ya, belajar dengan orang lain. Nah, di situ juga emosinya kan ini. Misalnya saya sering dapat tanggapan, saya dimarahin, dia melatih emosinya sebetulnya. Itu kira-kira treatment sederhana yang bisa kita lakukan. Kalau ini kita diskusikan panjang dengan banyak orang, tentunya banyak ide-ide yang bisa kita lebih tajam. Gitu. Selama ini masih dikerjakan seperti itu. Sangat menarik Bapak Ibu. Ternyata kuliah di perguruan tinggi bukan hanya anak itu kuliah, tetapi justru perguruan tinggi Kristen, dalam hal ini Maranatha, sangat memperhatikan bagaimana kegagalan atau kesulitan para mahasiswa ini di dalam menempuh pendidikan, lalu membantu, ya, karena semangatnya itu sangat mulia, membawa atau mendorong, menjadikan mahasiswa itu menjadi manusia yang seutuhnya. Itu yang penting. Kalau sudah menjadi manusia seutuhnya, diletakkan di mana, pasti dia akan sukses. Ya, karena itu kita akan lanjutkan pada segmen yang ketiga setelah informasi yang satu ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan juga bisa diakses platform YouTube iStream Studio. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hariman di platform YouTube Maranatha iStream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam.
Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dan renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan platform YouTube iStream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar ataupun melalui QR Code yang tertera di layar. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa ikut latihan Serafi Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di Studio Serafi GWN Lantai 1. Jumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Kita masuk pada segmen ketiga, segmen penutup bersama dengan narasumber kita, Bapak Chandra Sinuraya. Pak, saya tadi sangat terkesan ya dengan pola kerja dari program Direktorat UK Maranatha. Tetapi izinkan saya menanyakan lebih jauh tentang kegiatan ekstrakurikuler ya, karena program ini merupakan bagian dari pembentukan karakter mental dari seorang mahasiswa menurut Chickering Theory ya. Nah, apakah bisa diperjelas itu ya, ekstrakurikuler yang bagaimana yang ditawarkan oleh pengalaman yang Bapak lihat dan juga sekarang yang sedang terjadi di UK Maranatha tentang program ekstrakurikulernya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi ekstrakurikuler kita kan banyak ya, bermacam-macam, mulai minat, bakat, terus ada organisasi juga. Nah, sejak saya belajar sedikit tentang Chickering ini, maka setiap program, setiap unit mesti melihat dalam kegiatan mereka dari 7 faktor itu, yang mana yang mereka kembangkan. Misalnya ada pelatihan A, gitu. Sedang menerobos yang mana, gitu ya. Ada kegiatan B, sedang belajar tentang vektor mana, gitu ya. Dan itu tidak boleh sembarangan. Tentunya ada analisisnya. Makanya saya selalu bilang, unit kegiatan ini kan mahasiswa, pergerakan mahasiswa. Supaya arah kita jelas, butuh pendamping. Maka setiap unit kegiatan mesti ada senior yang mendampingi, ataupun sengaja dibuatkan yang mendampingi, supaya tadi pengembangan area itu bisa terarah. Gitu. Sehingga ekstrakurikuler itu tidak hanya lelah, kumpulan minat, tapi ada poin-poin lain yang berkembang di dalam diri mahasiswa. Kita kan sering bilang, saya ikut unit kegiatan, tujuannya apa? Oh, saya tambah teman. Ikut yang lain juga tambah teman. Ya. Mungkin lelahnya tidak sama. Gitu. Jadi ada poin yang mesti berbeda bertambah di situ. Misalnya saya ikut kegiatan panjat tebing. Saya dilatih emosi. Ikut pencinta alam. Saya dilatih kesabaran. Ya, saya dilatih interpersonal, memperhatikan orang lain. Pengalaman itu akan menunjukkan sebuah pertumbuhan, oh di bagian ini si A. Nah, mestinya mulai menata itu perkembangannya. Sehingga nanti kemarin waktu kami di direktorat memunculkan sebuah unit kegiatan tidak mudah. Misalnya unit kegiatan baru gitu. Mesti apa ini yang mau dikembangkan selain sesuai dengan apa yang menjadi visi Maranatha. Maka kalau kita lihat hasil survei misalnya 2017 itu, separuh mahasiswa kita itu memerlukan pengembangan kompetensi intelektual. Artinya dia merasa lemah intelektualnya, dan itu bukan hal yang celaka atau apa, enggak. Karena dia masuk di perguruan tinggi, tentunya tugas kita untuk mengembangkan itu. Tapi kita tahu lemahnya di mana. Terus emosi, saling tergantungan. Dikatakan dalam riset 2017 itu, 1 dari 4 mahasiswa kita itu butuh pengembangan kemampuan memelihara hubungan dengan orang lain. Saya tidak tahu ya, apakah perkembangan gadget ini membuat orang menjadi lebih malas berbicara kepada orang lain, lebih malas berhubungan dengan orang lain. Ini kondisi. Maka setiap unit kegiatan, setiap program-program, setiap yang mengambil bagian dengan audiensnya mahasiswa, perlu memikirkan ini. Apa yang perlu dia kembangkan dalam interpersonal ini. Gitu. Maka pembentukan identitas, tujuan hidup, integritas itu akan muncul nanti. Dilatih di sini kembangin ini, dilatih di sini kembangin ini, ikut kegiatan ini mengembangkan ini terkumpul. Nah, itu yang saya kerjakan kemarin, dan tentunya ini belum matang, masih terus
diolah supaya lebih tajam begitu ya, sehingga ekstrakurikuler itu jelas mengembangkan area masing-masing. Sehingga tadi saya bilang kolaborasi itu jelas. Oh, kegiatan saya mengembangkan area ini, kegiatan ini mengembangkan ini. Mahasiswa silakan pilih mengembangkan yang mana. Dari tentunya ada data ini kan kita kasih ke pribadi mahasiswa, Pak. Jadi mereka tahu sebetulnya. Mereka tentunya dengan data tertutup tidak disebarkan kemana-mana. Mereka tahu waktu mereka survei hasilnya mereka tahu. Jadi saya lemah di sini. Maka dianjurkan oleh mentornya kamu harusnya sebaiknya ini. Tentunya ini butuh kerjasama yang lebih banyak supaya semakin tajam dia. Ya. Dan juga orang perlu juga ini memang melihat hasil yang baik itu memang menyenang, Pak. Tapi kalau hasil buruk itu ada unsur orang itu bisa menyalahkan diri sendiri atau dia makin menganggap dirinya itu kurang gitu kan. Lalu akhirnya dia menjadi orang yang rendah diri. Jadi cara membaca data itu juga perlu diajari juga. Ya. Karena belum tentu Pak misalnya orang tahu saya kelemahannya di interpersonal. Saya dalam hal ini ternyata kurang cepat menangkap materi misalnya begitu kan. Mengatakan ya memang saya lahirnya memang lahirnya seperti ini ya memang saya jadi dia pesimistik dan fatalistik lagi gitu kan. Nah karena itu cara membaca dengan perspektif itu penting gitu kan. Nah perspektif iman mengajarkan kita bagaimana membaca satu kondisi yang buruk bukan sebagai bencana tapi sebagai suatu challenge, sebagai satu tantangan begitu kan. Nah itu kan nggak gampang Pak membaca ini kan. Kalau saya perhatikan ada misalnya mahasiswa itu mungkin dia punya satu ekspektasi yang tinggi. Jadi memang anaknya cukup pandai gitu ya, nilainya dia baik sekali, dia 90, 100 gitu ya. Lalu pada suatu hari nggak tahu gimana saya memberi nilainya 70. Itu satu bencana bagi dia itu ya. Dia mengatakan baru seumur hidup saya ini saya mendapatkan nilai 70 ini gitu ya. Lalu dia tidak terima gitu, ya. Nah, jadi saya mengajarkan bukan memperbaiki nilai, tetapi adalah cara membaca data itu bagaimana. Seandainya kita kurang, kamu tahu mengapa ada nilai 70 itu, ya. Saya tunjukkan ini poinnya di sini. Kan yang tidak seperti yang kamu lakukan pada hari-hari sebelumnya, yang hal-hal ini baru kamu lihat di situ. Yang kedua adalah kamu akan ada kesulitan kalau kamu terlalu mempersepsikan diri kamu itu menjadi orang yang terlalu perfeksionis. Berbahaya sekali. Orang yang perfeksionis itu berbahaya sekali. Bukan 70 loh Pak, belum mendapat 50 loh Pak. Itu orang bisa melukai diri sendiri, ada orang yang bisa bunuh diri gitu kan, begitu Pak. Jadi hal-hal seperti ini bisa terjadi gitu ya. Jadi saya kemarin juga mendapat satu informasi ya, tapi ini bukan dari Maranatha. Itu di satu daerah itu ada kecenderungan untuk melukai diri sendiri dan bunuh diri, Pak, suicides-nya itu ya. Jadi masyarakat kita ini perlu diajar bagaimana membaca data yang kurang sesuai harapan dengan perspektif yang baru, dengan spiritualitas. Jadi jangan dengan ukuran kalau sudah angka sekian itu berarti saya ini gagal, saya ini mati gitu loh. Saya ini tidak berharga lagi. Ini kan satu bagian dari beberapa mahasiswa kita kan pernah mengalami kondisi seperti itu. Mereka melukai diri sendiri, ya. Kenapa? Ya karena ekspektasinya itu tidak tercapai. Begitu. Ini kan satu hal yang tidak mudah. Ternyata masalah mahasiswa itu sangat kompleks begitu ya. Gitu. Kira-kira bagaimana Pak Chandra? Mengantisipasi yang Pak Yohanes sampaikan persis itu bahwa mentor itu dilatih. Dilatih, dia sendiri dulu dites. Nah, baru karena ini dari awal sudah dijelaskan area pengembangan, maka tidak ada yang maksudnya jelek. Ya. Area pengembangan yang perlu dikembangkan. Maka setelah dapat data itu, dia konfirmasi biasanya berdua. Terus kita ada buku panduannya. Kalau misalnya saya lemah di managing emotion, si mentor minta cerita kepada mahasiswanya apa yang terjadi. Dan kalau dia tidak bisa bercerita, maka ada buku panduan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam hidupnya. Tinggal dibaca, dihafal oleh si mentor. Kemungkinan begini kamu di rumah, kemungkinan.
Nanti ada terkonfirmasi itu. Dari yang terkonfirmasi itu mana yang perlu diperbaiki. Kira-kira begitu. Jadi dia menyadari itu dulu, baru mana yang harus dia perbaiki. Jadi tidak ada, memang perlu kita latih bahwa tidak menjudge bahwa itu nilainya keliru. Enggak. Itu area yang perlu dikembangkan. Bahkan nilai tinggi pun masih perlu dikembangkan. Iya, bukan berarti sudah final. Sejak awal, sebelum mereka menjadi mentor, sudah dilatih ini. Bahkan mereka mengoreksi diri dulu. Ya, mereka mengisi, terus ada orang yang memimpin, biasanya 10 orang, mereka terbuka dulu di antara mentor, 10-10, dan itu dilatih untuk mengembangkannya, terus nanti baru dia punya pengalaman itu disampaikan kepada mahasiswa. Sehingga data itu menjadi sebuah area pengembangan, bukan menjustifikasi seseorang untuk jelek, tetapi ada terkonfirmasi hal-hal yang perlu dia kembangkan supaya dia tadi menjadi manusia yang utuh. Kira-kira begitu yang dilakukan. Dan saya kira itu nanti berpengaruh dalam relasi juga, Pak. Karena dia itu seringkali membaca data buruk itu adalah sebagai kekurangan dan dia menghukum diri sendiri, maka itu lalu berpengaruh. Dia pun juga dalam hidup sehari-hari juga mencari kelemahan orang lain, juga menjudge orang lain begitu, ya. Nah, saya agak lupa nama semacam risetnya itu. Saya justru diajar untuk melihat nilai lebih saya. Itu lupa apanya, saya pernah ikut tes itu, Pak. Ya, tapi kebetulan nilai tesnya waktu itu saya tinggi sekali. Jadi saya memandang diri itu positif itu penting sekali gitu. Nah, itu pun juga nanti di dalam intrapersonal. Kegagalan karena apa? Satu kesalahan kecil dari orang lain itu seakan-akan besar sekali. Gitu loh. Padahal itu sebagai human error yang dimana setiap orang bisa khilaf gitu. Itu bukan satu kesalahan yang fatal. Kesalahan fatal itu menyangkut moral, itu sudah fatal. Tapi kalau misalnya salah ucap, slip of the tongue, kemudian dia ini kurang hangat. Tapi ada tipe-tipe orang yang sangat jeli, dia tidak menyapa saya sampai itu seperti masalah besar sekali gitu ya. Nah, ini saya kira hal yang tidak kondusif ketika kita nanti membangun satu kolaborasi. Gitu ya Pak Chandra ya. Jadi saya jawab sedikit Pak. Dari laporan yang saya baca, ternyata kalau mereka terima awal, kan belum kenal satu kelompok, biasanya dengan mentor, gitu ya. Di sesi berikutnya ada yang menarik. Tadi yang Pak Yo bilang, saya tinggi di A misalnya, ya. Si B lemah di A. Jadi dipertemukan setelah mereka bergaul bersama sudah ada terbuka. Sharing saya yang tinggi ini saya lakukan apa bla 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 itu ternyata disambut juga dengan oh ya saya nggak lakukan itu, saya nggak lakukan itu. Nah, jadi itu tapi itu di tahap berikutnya. Makanya proses mentoring ini kan 1 tahun Pak. Ya. Sehingga keterbukaan itu sedikit demi sedikit terjadi. Gitu. Sehingga tadi saya bilang berbagi hidup dari mentor itu selalu dibuka. Yang saya lihat sharing mentor itu kepada saya lewat laporan mereka itu begitu. Oh kami bertemu 5-5, ya ternyata saya nggak usah ngomong Pak. Kenapa? Karena temannya yang bercerita bahwa saya ditanya oleh yang lemah, kamu tinggi ini kenapa? Apa yang kamu lakukan sehari-hari? Oh saya lakukan ini. Yang menurut dia itu biasa, tapi itu menurut temannya itu hal yang luar biasa. Dia berjuang ke situ. Kira-kira gitu saling mengisinya di sana. Itu yang saya katakan bahwa kunci dari spiritualitas itu adalah perjumpaan, ya, encounter, ya. Dengan Tuhan itu pasti harus ya, tapi kemudian dari hubungan dengan Tuhan ini dengan sesama itu saya katakan melalui pengalaman orang lain, saya menemukan diri saya, potret diri saya, lalu saya terpanggil untuk mengembangkan diri yang bagi teman saya kok biasa sih Pak ya, tapi bagi saya ini merupakan yang sangat sulit, begitulah. Jadi kunci poinnya adalah banyak orang di dalam perguruan tinggi itu tidak berjumpa, tapi sekedar bertatap muka, tapi tidak connect, gitu. Nah ini saya kira inti problemnya di sini, sehingga mereka bisa gagal dalam studi, lalu mereka memandang diri mereka terlalu kurang, atau mungkin bisa memandang diri terlalu tinggi juga bisa. Lalu yang ketiga adalah mereka memandang bahwa studi mereka kuliah ini menjadi sulit karena apa? Ya karena ini tidak pernah ada tatap muka. Kalau ketika ketemu dengan mentor,
Ini kelihatannya sulit, tapi sebenarnya kalau kamu lihat ya, ada cara belajar yang paling gampang. Ya. Oh gitu ya, gimana caranya? Nah, ternyata dari materi kuliah yang tadinya tidak disukai, ternyata setelah diberitahu teman, coba kamu pelajari ya. Tekniknya itu seperti ini, kalau membaca misalnya, belajar sastra bahasa Korea atau Jepang itu, kamu perhatikan clue-nya di sini. Dan dosen ini ternyata suka hal ini, coba kamu perhatikan, nanti kamu akan diberi apresiasi. Betul. Ya. Jadi perjumpaan itu bagian yang, tapi sayang sekali Pak, kondisi kita sekarang itu kita tidak bisa encounter. Karena orang sibuk dengan gadget itu ya. Ini saya kira bisa menjadi satu bisa menjadi sebuah mental health ya, gangguan mental health. Karena kita sekarang tidak terkonek dengan orang, tapi terkonek dengan alat gitu. Ya, alat saya kira penting. Saya kira saya menjadi munafik kalau mengatakan saya tidak butuh. Saya pasti membutuhkan. Tapi saya harus tahu ada satu nilai yang besar, yaitu namanya apa? Relasi pribadi itu. Ya. Anak tidak lagi berbicara dengan orang tua karena masing-masing orang tuanya juga sama Pak. Orang tuanya juga dunia sibuk di gadget begitu kan. Jadi tidak bisa menyalahkan hanya anak-anak. Orang tua juga begitu. Dosen juga bisa terjadi begitu kan. Nah ini saya kira pentingnya tentang model of development student tadi ya, by Checkering teori itu adalah dalam rangka bagaimana itu menyelesaikan inti poinnya ya, adalah interpersonal yang saya katakan dengan satu kata yang saya temukan tadi, encounter tadi Pak, perjumpaan. Karena di dalam perjumpaan itu ada kesediaan diri untuk membuka gitu kan. Nah bagaimana Pak, mungkin bagian penutup yang bisa Bapak sampaikan dalam teks ini. Pengalaman saya bahwa ketika terjadi perjumpaan mahasiswa dengan mahasiswa seangkatan dia, mahasiswa dengan mentornya yang 2 tahun di atas dia seniornya, bahkan kadang-kadang kita kondisikan mahasiswa dengan alumni, ya supaya dia sadar, dia tahu, ya tadi yang Pak Yo bilang bahwa saya salah jurusan misalnya. Ketika berjumpa dengan alumni yang punya pengalaman yang sama, dia sadar betul bahwa salah jurusan itu hal kecil. Jadi banyak yang bisa dia kerjakan, serius dia kerjakan sehingga bisa menyelesaikan dengan baik. Maka pengalaman kami di waktu itu di direktorat selalu yang awalnya ini 6 bulan kami kembangkan jadi 1 tahun. Karena kami merasa bahwa tadi bahasa Pak Yo, perjumpaan itu sangat penting dalam menolong mereka. Dulu idenya sederhana. Sederhananya apa? Orang yang hadir di kampus ini dari berbagai daerah mungkin belum punya teman. Paling tidak dengan mentor ini dikondisikan dia punya kakak senior, dia punya kelompok teman. Ternyata setelah berkembang perjumpaan itu menjadi sebuah kekuatan. Ya saling menolong, ya tadi berbagi dengan mereka. Bahkan saya mengalami beberapa cerita dari mereka ketika mereka mengalami perjumpaan satu dengan yang lainnya, bukan sekedar menolong akademik, tapi menolong dalam, bahkan ada yang mau pindah kos, ya kosnya ini tidak mendukung, dicariin oleh temannya dan lain sebagainya, gitu. Bahkan ini saya sedikit cerita bahwa ketika ada kesulitan di semester 2 dengan uang kuliah, ada temannya yang tahu informasi beasiswa itu saling menolong, gitu. Dan yang menariknya adalah bonusnya menurut saya, ketika seniornya sudah lulus, ya, dan dia di posisi tertentu membutuhkan karyawan di pekerjaan atau di perusahaannya, banyak cerita yang saya dapatkan, dia menghubungi menti-mentinya terlebih dahulu. Udah lulus, yuk sini gitu. Jadi ada ikatan yang luar biasa saya lihat. Nah, sehingga proses pendampingan ini sangat penting. Sehingga beberapa kali kami temukan itu dan kami melihat luar biasa juga dampaknya apa yang kita kerjakan ini supaya dia manusia utuhnya. Waktu saya wawancara senior itu yang sudah lulus, saya bilang, kenapa kamu langsung hubungi menti? Oh, saya sudah 2 tahun paling tidak bersama dia. Sudah mengenal lah. Saya kenal dia gitu ya. Paling tidak cara hidupnya. Terus bangun paginya, Pak, saya tahu gitu. Kalau kami pertemuan terlambatnya saya tahu gitu ya. Dan saya lebih percaya itu. Ya. Sehingga saran saya ke depan dalam menutup sesi ini bahwa kita menyadari bahwa mahasiswa itu kan calon pemimpin masa depan. Ya, sehingga calon pemimpin masa depan itu butuh dilatih, butuh diarahkan, butuh dikelola dengan baik. Tidak boleh secara sporadis, tapi secara sengaja, terstruktur, terarah,
Sehingga kita harapkan mahasiswa kita nanti memiliki karakter manusia yang utuh tadi. Memiliki motivasi terus mengembangkan diri, sehingga nanti berpengaruh kepada banyak hal. Harapan saya ketika mereka menjadi pemimpin-pemimpin di bidang-bidang mereka, ini akan berdampak kepada masyarakat. Bahkan mungkin entah di mana nanti mereka sudah berada, akan terlihat bahwa Maranatha pernah hadir di dalam pertumbuhan mereka. Sekian Pak, terima kasih. Luar biasa sekali ya. Tapi mungkin ada satu kata penutup, closing statement yang mungkin pendek untuk menjadi satu pengingat bagi setiap saya lebih fokus kepada kita sebagai dosen pendidik, sebagai kita bagian dari kampus ini. Saya sampaikan jangan lelah dan terus belajar untuk mengembangkan kemahasiswaan ini, karena ini berbicara tentang masa depan. Masa depan calon-calon pemimpin. Terima kasih Pak Chandra atas pemikiran dan ulasannya yang menarik ya. Dan semoga percakapan ini juga menginspirasi kita dan juga menolong, khususnya juga kalau apabila Bapak Ibu sebagai orang tua, tolong melihat bahwa anak-anak kita juga perlu mendapatkan sentuhan kasih, perhatian dan penghargaan. Dan kita bisa melakukan kalau kita mengalami berjumpa dengan Kristus dan juga perjumpaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita lakukan tugas ini dengan sukacita, karena merupakan pekerjaan yang mulia, dan izinkan saya mengakhiri dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa di dalam Kristus Engkau telah menyatakan dirimu, berinkarnasi, menyapa kami sebagai manusia, dan Engkau berkenan menjadi manusia sama seperti kami, tetapi dalam kemanusiaan yang Engkau nyatakan di dalam Kristus, Engkau mengangkat, Engkau memulihkan, sehingga melalui Kristus kami dapat menjadi manusia yang utuh, manusia yang holistik, yang dapat memberikan makna bukan hanya untuk diri kami, tapi bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati Bapak untuk Bapak Chandra Sinuraya, biarkan Engkau makin memakai beliau, dan juga di dalam proses studi doktoral yang hampir saja diselesaikannya. Kami serahkan Bapak kehidupan setiap kami para sahabat Maranatha, supaya kami semakin peduli dengan anggota keluarga kami, dengan para mahasiswa kami, dan setiap orang yang Tuhan percayakan bersama dengan kami. Kami percaya Engkau akan menolong dan memberikan kepada kami cinta kasih-Mu yang melimpah, dan memberikan kepada kami roh hikmat, sehingga kami boleh berkata-kata dengan bijaksana. Bapa, inilah kami serahkan doa kami dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.